Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Ma'ruf dengan NPM 1921030322. Saya dari kelas F, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah semester 6. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan MK. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pencari keadilan bertindak atau berbuat di pengadilan dan bagaimana pengadilan bertindak dalam rangka penyelesaian sengketa tata usaha negara. Jadi singkatnya, dalam mencari keadilan di pengadilan tata usaha negara terdapat tata cara yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peradilan tata usaha negara dalam kurung PT-UN merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib, yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara resmi beroperasi. Salah satunya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dengan hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Tata Usaha Negara biasa disingkat PT-UN, merupakan sebuah lembaga pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota sebagai pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa tata usaha negara, yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Melalui Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang kompetensi absolut dalam hal mengontrol tindakan pemerintah, seperti menyelesaikan, memeriksa, dan memutuskan sengketa tata usaha negara. Adanya Pengadilan Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan masyarakat. Selain untuk memberikan pengayoman atau perlindungan hukum bagi masyarakat, ditegaskan pula bahwa keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur bidang tata usaha negara agar mampu efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.
Dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari tepatnya 1991, Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN resmi beroperasi. Salah satunya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota dengan daerah kedudukan hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum tata usaha negara antara orang, badan hukum perdata atau anggota masyarakat dengan badan pejabat tata usaha negara atau pemerintah, baik di pusat maupun sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 atau tepatnya pada tanggal 14 Januari 1991, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN resmi dibentuk dan mulai berlaku di negara Indonesia ini. Dalam sistem tata usaha negara terdapat 3 pilar kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang pertama ada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah jenis kekuasaan atau lembaga yang berwenang dalam menerapkan serta melaksanakan kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Yang mencakup lembaga eksekutif adalah presiden, wakil presiden, dan kabinetnya. Kemudian yang selanjutnya kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah jenis kekuasaan atau lembaga yang berwenang dalam membuat serta merancang kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan. Yang mencakup lembaga legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR ini berwenang menyusun atau mengubah undang-undang dasar dan melantik atau memberhentikan presiden. Kemudian yang selanjutnya kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah jenis kekuasaan atau lembaga yang berwenang dalam menegakkan serta mengadili para pelanggar kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan demi mempertahankan undang-undang yang dibuat. Yang dimaksud sebagai lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung adalah mahkamah tertinggi dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara merupakan peradilan yang baru dibentuk dan hanya sedikit pengadilan tingginya yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk mewujudkan tata usaha negara untuk masyarakat tertib administrasi atau kebebasan yang merdeka, bebas dan mandiri, juga berkaitan dengan hukum acara publik.
Kompetensi atau kewenangan suatu badan pengadilan dalam menganut suatu masyarakat. Yang pertama itu ada kompetensi relatif. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa. Peradilan administrasi dalam sistem negara hukum Indonesia tercermin dalam terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga peradilan yang memiliki fungsi dan peranan dalam rangka menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan. Maka, Peradilan Tata Usaha Negara menjadi pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, mengingat negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota madya atau kabupaten, ibu kota kabupaten, dengan daerah hukumnya meliputi kota madya atau kabupaten tersebut. Sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan ini merupakan pengadilan tingkat banding terhadap sengketa tata usaha negara. Di dalam pasal 11 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, susunan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Susunan tersebut sama halnya dengan susunan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, beda dengan susunan pengadilan negeri dan peradilan agama. Di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada jurusita. Kemudian yang selanjutnya, kedudukan dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Tempat kedudukan pengadilan menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah meliputi wilayah kabupaten atau kota. Kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTUN berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi provinsi. Asas-asas hukum menurut Sacipto Rahadjo. Asas hukum merupakan jantung hukum, dan asas hukum merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Sacipto Rahadjo menambahkan bahwa dengan adanya asas hukum bukan hanya sekedar peraturan. Hal ini disebabkan karena mengandung nilai atau tuntutan etik. Asas praduga rehmatik. Asas yang pertama yakni asas praduga rehmatik. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa atau pemerintah selalu dianggap rehmatik atau benar sampai adanya pembatalan. Dengan adanya asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan ketetapan tun yang digugat berdasarkan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian yang kedua ada asas keaktifan hakim. Asas keaktifan hakim ini sebelum dilakukannya pemeriksaan terhadap sengketa hakim melakukan rapat permusyawaratan untuk menentukan apakah gugatan ini dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan. Ini berdasarkan pasal 62
peradilan tata usaha negara dan persiapan pemeriksaan untuk mengetahui apakah gugatan terpenggugat dianggap kurang jelas sehingga penggugat perlu melengkapinya dalam hal pemberkasan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 63 Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian yang selanjutnya nomor 3, asas pembuktian bebas, yaitu hakim yang menetapkan beban pembuktian sistem pembuktian mengarah kepada pembuktian bebas yang terbatas menurut pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim menentukan apa yang harus dibuktikan atau beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Tetapi pasal 100 menentukan secara limitatif mengenai alat-alat bukti yang digunakan. Kemudian yang keempat, asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat atau erga omnes. Putusan pengadilan tata usaha negara mengikat secara publik, tidak hanya mengikat secara pihak yang bersengketa saja. Hal ini sebagai konsekuensi sifat sengketa tata usaha negara yang merupakan sengketa hukum publik. Kemudian yang kelima, asas gugatan. Pada dasarnya asas gugatan tidak dapat menunda pelaksanaan tata usaha negara yang dipersengketakan, kecuali ada kepentingan yang mendesak dari penggugat, sebagaimana terdapat dalam pasal 67 ayat 1 dan ayat 4 huruf A. Kemudian yang selanjutnya keenam, asas kesatuan beracara. Asas ini adalah asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis, baik dalam pemeriksaan di pengadilan maupun kasasi dengan Mahkamah Agung sebagai puncaknya. Kemudian selanjutnya ketujuh, asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas. Menurut pasal B 24 Undang-Undang 1945, pasal 44 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala macam campur tangan kekuasaan yang lain, baik secara langsung dan tidak langsung, bermaksud untuk mempengaruhi keobjektifan putusan peradilan. Yang kemudian selanjutnya nomor 8, asas sidang terbuka untuk umum. Asas ini membawa konsekuensi bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini sesuai dengan pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 1970, pasal 70 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian yang kesembilan, asas peradilan berjenjang. Jenjang peradilan dimulai dari tingkat yang paling bawah, yaitu peradilan tata usaha negara tingkat pertama. Kemudian pengadilan tinggi tata usaha negara banding. Dan puncaknya adalah kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Dimungkinkan pula PK atau Mahkamah Agung. Kemudian yang selanjutnya ke-10, asas pembuktian bebas. Menurut asas pembuktian bebas ini, hakimlah yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pada BW nomor 1865 seperti yang dijelaskan pada pasal 101 yang dibatasi dengan ketentuan pasal 100. Kemudian yang ke-11, asas para pihak harus didengar atau audi et alteram paterm.
Asas para pihak harus didengar dan para pihak mempunyai kedudukan yang sama. Kemudian selanjutnya yang ke-12, asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan ringan. Sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya yang ringan. Sederhana dalam hukum acara, tepat dalam waktu, dan murah dalam biaya. Kemudian yang selanjutnya ke-13, asas keputusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat atau erga omnes. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, pengadilan berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Kemudian yang selanjutnya ke-14, asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan. Asas pengadilan sebagai upaya terakhir atau ultimatum remedium. Sengketa administrasi sedapat mungkin diselesaikan melalui upaya administrasi atau musyawarah mufakat. Yang belum puas, maka ditempuh upaya peradilan atau yang tertuang dalam pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang selanjutnya terakhir yaitu asas objektivitas. Untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terikat hubungan keluarga saudara atau sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri, meskipun telah bercerai dengan tergugat. Penggugat atau penasihat hukum atau antara hakim dengan salah seorang hakim atau panitera juga terdapat hubungan sebagaimana yang disebutkan di atas, atau hakim atau panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung dengan sengketa. Sebagaimana penjelasan pasal 78 dan pasal 79 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Alur pemeriksaan tata usaha negara. Dalam upaya mengenai alur sengketa peradilan tata usaha negara, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu yang pertama ada melalui jalur administratif. Yang kedua dapat melalui jalur gugatan langsung ke peradilan tata usaha negara tersebut. Sesuai dengan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa tidak setiap keputusan tata usaha negara sebagai objek sengketa tata usaha negara dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Karena apabila tersedia upaya administratif, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum diselesaikan melalui peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara adalah pengadilan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutus sengketa antara tata usaha negara. Pada penjelasan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara.
Prosedur tersebut dilakukan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk, yaitu keberatan dan banding administratif. Dalam hal penyelesaian sengketa itu harus dilakukan oleh instansi atau instansi lain yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, di mana prosedur tersebut dinamakan banding administratif. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, upaya administratif hanya berlaku bagi sengketa-sengketa tata usaha negara tertentu saja yang memang oleh peraturan perundang-undangan disediakan upaya administratifnya. Sementara di luar itu, yakni sengketa tata usaha negara yang tidak tersedia upaya administratifnya dapat langsung diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Pemeriksaan dengan acara cepat diatur dalam pasal 98 dan 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Ada 3 poin. Yang pertama, apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan pertama permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Kemudian yang kedua, pengadilan dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya permohonan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, mengeluarkan ketetapan tentang dikabulkannya atau tidak permohonan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, ketiga, terdapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, tidak dapat dilakukan upaya hukum. Berdasarkan yang telah disampaikan, kepentingan penggugat dianggap sangat mendesak apabila kepentingan tersebut menyangkut keputusan tata usaha negara. Contoh, pembongkaran bangunan atau rumah yang di tempat penggugat sehingga dapat dipergunakan sebagai alasan permohonan yang memang dapat diterima. Dalam hal ini bukan hanya pemeriksaannya saja yang dipercepat, tetapi juga putusannya. Berdasarkan bunyi pasal 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pemeriksaan dengan cara cepat dilakukan dengan hakim tunggal dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 1. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 1 dikabulkan ketua pengadilan dalam jangka waktu 7 hari atau seminggu setelah dikeluarkannya penetapan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98 ayat 2, menentukan tempat dan waktu sidang tanpa melalui proses pemeriksaan persiapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 63. Kemudian tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak boleh melebihi 14 hari. Dari ketentuan pasal 98 dan 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan dengan cara cepat adalah pihak penggugat, dan permohonan itu harus diajukan bersama-sama dalam surat gugatan yang diajukan. Pemeriksaan dengan cara singkat. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.